Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Anwar Dhani SOSI MSOSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi dakwah, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman kelas 3B manajemen dakwah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode nasihat. Kelompok 1 yang beranggotakan pertama Andrian Ferdiansyah Sutrisna 2123 1033, kedua Wulan Hikmatullah Noviana 2123 1034, ketiga Muhammad Zaki Hibrizi 2123 1036, yang keempat Nur Afifah Hidayah Rahmatullah 2123 1047. Pengertian metode nasihat. Apa itu metode nasihat? Kata metode dalam bahasa Arab yaitu thariqah, yang berarti langkah-langkah strategi yang dipersiapkan untuk melakukan suatu rancangan. Atau secara etimologinya, metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai rancangan. Kata nasihat dalam bahasa Arab yaitu wa'za, yang berarti tazkir atau peringatan, yakni mengingatkan berbagai makna atau kesan yang membangkitkan perasaan dan emosi untuk segera beramal soleh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melaksanakan perintahnya. Jadi dapat kita simpulkan, metode nasihat adalah suatu metode atau upaya untuk memberikan nasihat tentang suatu kebenaran dengan cara mengingatkan, menegur, mengajak dan mengarahkan disertai dengan penjelasan tentang baik dan buruknya sesuatu. Adapun dalil-dalil tentang metode nasihat terdapat dalam Quran surat Al-Zairat ayat 55, yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya juga terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuknya. Itu tadi dalil-dalil tentang metode nasihat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode nasihat. Yang pertama yaitu kelebihan metode nasihat. Di antaranya yaitu mudah mempersiapkan dan melaksanakannya, lebih ekonomis dalam hal waktu, dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas. Jika digunakan dengan tepat, maka akan dapat menstimulasikan dan meningkatkan keinginan belajar dalam bidang akademik. Selanjutnya yaitu kekurangan metode nasihat. Kekurangan metode nasihat terdapat beberapa bagian, yaitu mudah menjadi verbalisme, yang visual menjadi rugi, dan yang auditif atau yang mendengarkan benar-benar menerimanya. Bila digunakan dan terlalu sering digunakan dapat membuat bosan. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Selanjutnya, contoh metode nasihat. Contoh metode nasihat dalam Al-Quran adalah terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13.
yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Penerapan metode nasihat perspektif pendidikan Islam dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, pengarahan dengan keuniversalan Islam. Kedua, memberikan nasihat dengan menggunakan kisah. Ketiga, nasihat dengan memberikan perumpamaan. Empat, nasihat yang disesuaikan dengan situasi. Lima, nasihat yang lebih mengalihkan kepada yang lebih penting. Selanjutnya, adab menyampaikan nasihat. Pertama, cara santun dan lemah lembut. Kedua, memperhatikan tingkat pendidikan. Tiga, menggunakan bahasa yang sesuai. Empat, memperhatikan budaya. Lima, memperhatikan tingkat sosial ekonomi. Enam, memperhatikan usia objek dakwah. 7, yakin dan optimis. 8, menjalin kerjasama. Menurut Aziz, nasihat lebih bersifat personal, pribadi, dan empat mata. Nasihat adalah konseling yang memecahkan dan mengatasi keagamaan seseorang, karena masing-masing orang memiliki masalah yang berbeda satu sama lain. Pokok permasalahan yang dihadapi seseorang dai dalam menyampaikan nasihat adalah bagaimana menentukan cara yang tepat dan efektif dalam menghadapi golongan dalam situasi dan kondisi tertentu. Secara singkat, seorang dai menginginkan setiap nasihatnya dapat meresap ke dalam hati mad'unnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.